Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Humairah. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 2 kelas B. Di video kali ini saya akan membahas tentang definisi bahasa, karakteristik bahasa, dan fungsi bahasa. Bahasa adalah karunia terbesar setelah akal yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Keberadaan bahasa menjadi pembeda utama antara manusia dan makhluk lainnya. Melalui bahasa, manusia dapat membangun ide, menyampaikan perasaan dan emosi, berkomunikasi dengan orang lain, serta menemukan sumber kesenangan dan inspirasi. Oke, di sini saya akan membahas tentang beberapa definisi bahasa yang diutarakan oleh para ahli bahasa. Di antaranya, yang pertama adalah menurut Ibnu Jinni. Menurut Ibnu Jinni, bahasa adalah al-lughatu hiya aswatun yu'abiru biha kullu qaumin an aghradihim, yaitu ungkapan tersebut bermakna bahwa bahasa adalah bunyi atau suara yang digunakan oleh setiap komunitas atau masyarakat untuk menyampaikan keinginan mereka. Kemudian yang kedua, menurut Ibnu Khaldun, yaitu bahasa berdasarkan pengertian yang disampaikan Ibnu Khaldun memandang bahasa sebagai sarana yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Ia menjadi media utama dalam komunikasi dan mengekspresikan pandangan dan perasaan. Kemudian yang ketiga, menurut Edward Sapir, yaitu bahasa merupakan metode berkomunikasi yang tidak bersifat naluriah dalam menyampaikan ide-ide, emosi, dan keinginan melalui suatu sistem simbol yang dibuat secara sukarela. Bahasa tidak bersifat naluriah karena pemerolehan bahasa harus melalui proses belajar dan pelatihan, karena keberadaannya tidak semua dengan rasa lapar, haus, cemas, dan takut yang dapat muncul tanpa harus ada latihan, karena ia bersifat naluriah manusia. Kemudian selanjutnya, karakteristik bahasa. Menurut Abdul Khair, bahasa memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari bentuk komunikasi lain, khususnya yang digunakan oleh hewan. Yang pertama yaitu bahasa terdiri dari bunyi-bunyi vokal dan konsonan yang memiliki makna, sedangkan suara yang dihasilkan hewan hanya bersifat auditif dan tidak memiliki konsonan atau vokal yang bermakna. Kemudian yang kedua, bahasa manusia bersifat spesialistik, artinya manusia tidak perlu menggunakan gerakan fisik tubuh untuk mendukung percakapan, berbeda dengan hewan yang sering menggunakan tanda-tanda fisik dalam berkomunikasi. Kemudian yang ketiga, bunyi-bunyi bahasa memiliki makna spesifik yang merujuk pada objek atau konsep tertentu, yang memungkinkan manusia untuk menggunakan kata-kata dalam percakapan sehari-hari atau menyampaikan ide-ide abstrak. Kemudian yang keempat, bahasa bersifat sistematis dan dapat dipecah menjadi unit-unit kecil seperti fonologi atau bunyi, kemudian morfologi atau kata, kemudian sintaksis atau kalimat, yang semuanya dapat dianalisis secara teoritis. Dan yang kelima, bahasa dapat dipelajari karena sifatnya yang teratur dan berkaidah, memungkinkan semua bahasa di dunia untuk dipelajari meski bahasa tersebut asing bagi penutur. Haliday mengidentifikasi 3 fungsi utama bahasa dalam kehidupan manusia, yaitu yang pertama fungsi intensional, yang kedua fungsi interpersonal, kemudian yang ketiga fungsi tekstual. Ketiga fungsi ini dikenal sebagai metafungsi bahasa, yakni fungsi bahasa dalam penggunaannya. Fungsi intensional merujuk pada peran bahasa sebagai sarana untuk mengekspresikan ide, gagasan, dan isi pikiran, serta mencerminkan pengalaman partisipannya.
Kemudian fungsi interpersonal berperan dalam memberikan tanggapan, penilaian, dan membangun serta memelihara hubungan sosial melalui bahasa. Dengan demikian, dalam komunikasi bahasa menjalankan fungsi intensional dan interpersonal secara bersamaan. Namun kedua fungsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya fungsi tekstual yang bertindak sebagai wadah pembentuk teks. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.